Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, gimana kabar Pak? Mudah-mudahan Allah dan suasana dan kegiatan dengan baik dan penuh. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Maskur SPD. Kebetulan saya mendapat tugas di SMA 3 ini sebagai Waka Sarana Prasarana. Kemudian di dalam pembelajaran saya mendapat tugas mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di kelas 12. Materi pada siang hari ini yaitu tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Dari pengertian fungsi, tujuan maupun urgensinya nanti akan saya terangkan di sini yang kaitannya dengan calon peserta didik agar nanti kalian selama berada di SMA Negeri 3 Temanggung dan mudah-mudahan segera tatap muka, karena tanpa tatap muka untuk belajar atau pendidikan karakter ini cukup sulit atau susah untuk bisa diterapkan. Apa itu pendidikan karakter? Sebelum memahami istilah, kita perlu memahami apa pengertian pendidikan dan pengertian karakter. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Sedangkan pendidikan atau karakter adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Secara singkat, bahwa pendidikan ini merupakan proses, ya, jadi proses pengetahuan, proses keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi tidak hanya sekedar teori saja pendidikan ini, tetapi merupakan suatu proses di mana nanti kalian juga akan mengalami proses selama di SMA 3 Temanggung. Kemudian karakter tersebut meliputi akumulasi kepribadian, watak dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi pendidikan karakter merupakan usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pendidikan karakter, diantaranya adalah T. Ramlee,
Bahwa menurut Ramli, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Kemudian ada lagi dari Thomas Likona yang mengatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ada lagi dari John W. Santrop yang mengatakan bahwa karakter education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Kemudian satu lagi dari David Elkin, bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa seorang guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Kemudian fungsi dari pendidikan karakter. Secara umum fungsi pendidikan ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Ada beberapa komponen di dalam pendidikan karakter, diantaranya yaitu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Kemudian yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga adalah untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Jadi karakter edukasi misalnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Kemudian tujuan daripada pendidikan karakter pada dasarnya merupakan tujuan untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Dari nilai-nilai pembentuk karakter tersebut, diantaranya adalah kejujuran. Memang sangat penting sekali kejujuran ini, di mana sekarang ada yang mengatakan sekarang itu cari orang pandai banyak, tetapi mencari orang yang jujur susah. Ya, bisa kita lihat itu bisa juga dibenarkan, tapi juga kalau kita secara jujur, artinya melihat secara jernih, juga masih banyak orang-orang yang jujur, terutama kalian sendiri bisa merasakan. Jadi kejujuran itu bisa dilihat dari hati kalian sendiri. Kalian bisa merasakan, saya jujur atau tidak. Orang lain kadang mengatakan, oh kamu nggak jujur, tapi kenyataannya dia jujur. Orang lain mengatakan, ah kamu memang jujur, tapi bisa juga kalian tidak jujur. Jadi yang bisa mengetahui jujur dan tidaknya adalah diri kalian, dan tentu saja Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah sikap toleransi. Nah, pada perkembangan zaman sekarang ini, lebih-lebih di era globalisasi di Indonesia, sikap toleransi ini sangat-sangat diperlukan. Ya, kita sudah mengakui bahwa kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sikap toleransi. Toleransi terhadap apa saja?
terhadap perbedaan keyakinan, terhadap perbedaan ras, ya, suku, agama. Perlu kita meningkatkan adanya nilai-nilai sikap toleransi. Yang ketiga adalah disiplin. Nah, kadang-kadang dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, disiplin ini susah untuk dipantau, ya, susah sekali untuk dipantau. Kadang-kadang kalian mengatakan, maaf terlambat bangun tidur, padahal malamnya begadang, ya, sering terlambat paginya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini kadang-kadang ini yang perlu kalian terapkan, ya, disiplin. Kemudian yang kedua, kerja keras. Ya, kerja keras. Apalagi di suasana yang memprihatinkan saat ini, terutama di Indonesia, ya. Jadi perlu adanya kerja keras. Kerja keras dalam bidang apapun. Mungkin dalam mencari nafkah, membantu orang tua, dalam belajar, perlu adanya kerja keras. Kemudian kreatif, ini dibutuhkan di saat-saat kita sedang krisis yang kita rasakan saat ini. Ya, itu perlu kreativitas, itu sangat dibutuhkan. Contohnya saja misalnya dalam berdagang, dalam mencari rezeki, itu memang harus adanya kreativitas yang tinggi. Kalau tidak kreatif, ya bisa ketinggalan. Ya, sekarang jualan semua online. Ya, kalau tidak kreatif, ya akan ketinggalan dengan orang-orang yang punya kreativitas yang tinggi. Kemandirian sangat penting sekali, lebih-lebih di suasana PJJ ini kalian juga harus bisa mandiri, tidak menggantungkan terhadap teman kalian. Misalnya ada tugas-tugas, ada ulangan, itu perlu kemandirian. Kemudian yang berikutnya adalah sikap demokratis. Kita melihat suasana sebenarnya harus demokratis, ya. Kemudian yang berikutnya, rasa ingin tahu. Jadi timbul, kalau ada rasa ingin tahu sehingga akan timbul semangat, ya. Kalau kalian hanya ya sudahlah seperti ini, nggak bisa mengerjakan, ya sudah. Bapak Ibu guru memberikan materi juga seperti itu. Kamu tidak ada rasa ingin tahu kenapa sih kok seperti ini. Nah, ini harus ditumbuhkan dalam diri kalian untuk membentuk karakter, ya. Kemudian semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, beberapa pulau. Ini perlu adanya semangat kebangsaan. Cinta tanah air. Kemudian menghargai prestasi orang lain, sikap bersahabat. Kemudian ada cinta damai, gemar membaca. Kemudian ada peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial. Nah, lebih dalam situasi pandemi ini, kadang-kadang ada tetangga kita yang harus isolasi mandiri, maka kepedulian kita terhadap tetangga, terhadap sesama, bagaimana kita saling memberikan bantuan, saling meringankan bebannya. Ini sangat perlu sekali di dalam pembentukan suatu rasa tanggung jawab religius. Kemudian ada 5 nilai karakter utama. Kalau disimpulkan itu ada 5. Yang pertama adalah nilai karakter religius. Penerapan nilai karakter religius ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal, diantaranya jadi ada 5 nilai karakter: religius, nasionalis, integritas, karakter mandiri, dan karakter gotong royong. Jadi satu persatu kita jelaskan bahwa nilai karakter religius itu diantaranya adalah penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap cinta damai, sikap toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh, percaya diri, kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan, anti terhadap perundungan dan kekerasan, mencintai lingkungan. Nah, itu diantaranya penerapan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nilai karakter nasionalis, di mana nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan sosial, budaya, dan politik bangsa. Kemudian penerapannya dalam kehidupan masyarakat, ya, diantaranya adalah apresiasi terhadap budaya Indonesia, menjaga kekayaan budaya Indonesia, cinta tanah air, menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Kemudian yang ketiga adalah nilai karakter integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang menjadi dasar perilaku setiap individu, sehingga individu tersebut dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan, serta berkomitmen terhadap moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai karakter integritas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal, diantaranya adalah sikap bertanggung jawab, aktif terlibat dalam kehidupan sosial. Nah, jadi nilai-nilai ini kita bisa rasakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih pada saat pandemi ini, di mana kita lebih banyak, ya, diharapkan lebih banyak di rumah. Kemudian, nah ini nilai-nilai karakter ini kita terapkan, kita libatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan yang berdasarkan kebenaran. Kemudian yang keempat adalah nilai karakter mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam kehidupannya. Dengan kata lain, individu yang mandiri akan mempergunakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia diantaranya memiliki etos kerja yang baik, kemudian memiliki daya juang yang tinggi, tangguh dalam menghadapi tantangan, memiliki keberanian dan kreatif dalam bertindak. Kemudian yang terakhir adalah nilai karakter gotong royong. Nilai karakter gotong royong merupakan sikap dan perilaku yang menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama. Penerapannya dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah menghargai sesama, dapat bekerja sama, mampu berkomitmen terhadap keputusan bersama. Jadi kalau segala sesuatu sudah diputuskan bersama, ya harus berkomitmen, artinya kita harus melakukan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Jangan sampai bilang, wah pada saat musyawarah saya nggak setuju kok. Nggak bisa seperti itu. Kalau sudah diputuskan itu yang harus dilaksanakan karena memang sudah ada kesepakatan bersama. Kemudian yang berikutnya saling tolong menolong. Rasa solidaritas dan sikap kerelawanan, anti terhadap diskriminasi dan kekerasan. Nah, sekarang banyak namanya adanya perundungan dan sebagainya, kekerasan, ya baik terhadap anak, terhadap teman. Nah, ini yang harus dihindari. Ya. Adanya nilai karakter gotong royong itu penerapannya ya seperti ini. Ya. Tidak ada kekerasan seperti itu. Kemudian kenapa sih pendidikan karakter itu kok penting dalam penerapannya di sekolah? Bahwa seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat.
pergaulan bebas, ya. Kemudian penyalahgunaan obat-obat terlarang, ada pencurian, kekerasan terhadap anak, dan yang lain sebagainya. Jadi, mengapa kok pendidikan karakter itu sangat penting diterapkan atau maupun disampaikan di dalam dunia pendidikan, khususnya di SMA. Menurut Thomas Likona, setidaknya ada 7 alasan mengapa karakter edukasi harus diberikan kepada warga negara Jatim. Di antaranya karena merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak. Ini mengapa harus diberikan. Sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Kemudian sebagai upaya mengatasi akar masalah, moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Yang berikutnya merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Kemudian sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Jadi itu mulai dari pengertian pendidikan karakter, kemudian fungsinya, kemudian pengertiannya, kemudian tujuannya, ya. Sehingga dengan adanya pendidikan karakter ini bisa mendukung kalian dalam mengenyam pendidikan di SMA 3 dan bisa menerapkan tidak hanya di sekolah tapi di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian para siswa calon peserta didik SMA Negeri 3 Temanggung, apa yang telah saya sampaikan sebagai pemateri pendidikan karakter. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi pada diri kalian semuanya, sehingga apa yang ada di dalam pendidikan karakter itu bisa kalian terapkan, bisa kalian implementasikan, baik di dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, maupun di dalam sekolah. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semangat. Stop. Stop share.